Nggak apa-apa itu mudah-mudahan vonis si Mami Isa ini menggugurkan semua salah-salah dia ya, menggugurkan semua dosa-dosa dia, nggak apa-apa. Dia ikhlas kok, dia ikhlas menjalaninya. Biar buzzer kepanasan, nggak usah diblok. Kalau nggak diblok berarti aku bodoh membiarkan orang membuang sampah di sini. Nggak ada buang sampah di tempatnya di rumah mereka tuh. Walaupun mereka memuji-muji, walaupun mereka mau mengagung-agungkan, tetap aja mereka fata morgana, halu. Kalau di sini nggak boleh ada orang halu. Kemarin dibilang dalang, sekarang dibilang buzzer, makanya nggak konsisten. Kubu-kubu sindikat itu orangnya nggak konsisten, saking udah ini kocar kacir ya. Naikin dong, pengen kasih pendapat. Pendapat apa? Oke, aku mau random ya, naikin orang-orang yang pengen like bareng sama aku. Ini siapa nih? Coba, kamu mau ngasih pendapat apa dulu? Ketik dulu, baru aku naikin. Kok kurusan sekarang? Bukan kurusan, aku tuh sedih ngelihat demo beberapa hari terakhir ini, nggak enak makan, nggak enak tidur, sedih banget. Kenapa harus begini Ibu Pertiwi? Ya Allah, mudah-mudahan ya keinginan mahasiswa masyarakat Indonesia didengar oleh pemerintah sekarang ya. Aku juga setuju kalau pajak naik lagi. Aku nggak kuat nih bayar pajak terus di hidup aku ya, nggak kuat. Mudah-mudahan aja ada kebijaksanaan yang membuat masyarakat itu tenang dan happy. Dan aku mau mengucapkan, ini terserah kalian setuju atau enggak, tapi aku cinta sama Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia ya. Aku kagum banget pokoknya. Tenang orangnya, nah tak liatin dulu kayak modelan aku, liatin dulu nih mau kemana nih jalannya nih, mau kemana nih ya, tuh udah ketahuan hak aja. Keren, aku bangga sama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Dan mudah-mudahan aspirasi mahasiswa masyarakat didengar. Judul kok nggak bisa diblokir, kenapa? Tanya ke Komdigi ya, kenapa judul-judul itu nggak bisa diblokir, sementara TikTok aja cepet ngeblokir live-nya. Nggak usah tanya sama aku, karena aku bukan pemerintah ya. Iya, ngeri banget emang. Iya, kasihan. Nih, aku juga sekaligus mau menyentuh hati kalian ya, semua netizen Republik Indonesia nih yang kemarin-kemarin ngebully Papi Uya, yang kemarin-kemarin ngejelekin dia dengan segala berita yang di up itu, joget-joget itu nggak ada korelasinya, nggak ada sangkutannya dengan apa yang terjadi. Itu giringan-giringan netizen doang ya. Dan kalian harus tahu, rumah yang kalian hancurkan, rumah yang kalian jarah itu netizen, itu hasil dia jadi artis, bukan hasil dia dari jadi anggota dewan ya. Jangan keji kalian itu ya, jangan tuh lihat apa kata pendapat Ustadz. Kalian yang memakan harta dari merampas, ngejarah rumah Papi Uya itu, aku cuman khusus ke Papi Uya nih ya, yang lain-lain aku nggak komen karena aku nggak kenal gitu doang. Kalau Papi Uya karena sering cerita sama aku, jadi aku kasihan sama dia, kasihan ya. Janganlah kalian itu terlalu kabina-bina teing kalau kata orang Sunda ya, keterlaluan kalian yang ngebully itu, bener-bener parah ya. Iya, sedih loh aku tuh, sampai aku tuh nyabarin Papi Uya ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang Allah ganti berkali-kali lipat, karena sebelum dia jadi dewan aja dia itu udah banyak berbuat baik buat masyarakat tanpa uang dari pemerintah. Setelah dia menjadi anggota dewan pun dia tuh sering nolongin, Kak aku lagi nolongin ini TKW, Kak ada orang ini, aku sering. Jadi aku tuh sedih banget Papi Uya digituin, sedih banget. Apalagi lihat kucing-kucingnya itu, walaupun aku nggak melihara kucing ya, tapi aku lihat tuh kedekatan Papi Uya sama kucing-kucingnya. Aduh, kalian bener-bener dah dosa kalian itu bener. Salam dari Jerman. Kembalikanlah kalian itu yang udah ngejarah rumahnya Papi Uya khusus ya, kembalikan. Kalian mau marah aja, tapi nggak pantas sampai begitu, bener. Anggota DPR itu banyak, kenapa harus Papi Uya? Bener, kenapa orang yang udah ada, kenapa orang yang sudah nyata ada kerjaannya, ada, udah kesel aku sama kalian ini. Aku waktu Papi Uya rumahnya di Jarah ya,
Aku nggak mandi, nggak makan, aku terbahan aja di kursi. Ya Allah, begini amat dia ya. Aku rebahan di kursi asli. Asli aku kayak orang frustasi yang kok begini amat ya. Crying aku, bener. Aku crying waktu Papi Uya digituin. Terus lah itu si buzzer-buzzer termasuk si Samira tuh ngupload video lama aku tuh. Aku bikin video di situ tuh waktu itu pada saat Papi Uya dibully sama sindikat itu ya. Karena Papi Uya memediasikan biar korban-korban skincare dihancurkan ini RDP di DPR. Lalu aku bela dong karena dia bener. Kalau tanpa dia mana bisa didengar sana itu pengaduan masyarakat. Kan masyarakat mau ngadu. Ya aku puji terus lah kalian giring-giring seolah itu video baru. Basi ya Samira, khususon ke si Samira ya yang tersangka di Medan. Basi ya. Nggak ada, aku nggak akan diem sekarang. Ayo kita kembali lagi kepada kasus skincare ya. Samira tersangka di Medan dan hari Kamis besok ada sidang lagi lanjutan. Terdakwa NM ya. Dan jangan lupa ada pasal 55 yang selalu dibacakan bahwa ada orang-orang terlibat dalam laporan itu. Jangan buta, jangan tuli. Suarakan kebenaran. Aku udah bilang dari awal si terdakwa NM ini tidak sendiri. Dia ada yang nyuruh. Nah, dia ada yang nyuruh guys. Jadi jangan kalian, itu yang harus kalian suarakan itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balik lagi ke kasus skincare. Nah udah gitu si Samira ini provokasi. Kemarin suamiku mau bikin laporan, bener-bener mau bikin laporan. Aku nggak tahu dia terusin atau enggak. Tapi si Samira akan dilaporkan dengan provokasi. Orang nih yang provokasi aja ditangkap sama polisi tadi. Ya kalau aku kata aku suamiku ya udah lapor aja, dia pasti lapor. Mau nambah koleksi tersangka si Samira itu, provokator. Rumah dia aja dulu tuh geruduk sana. Dia udah mengatasnamakan masyarakat. Nah kalau dibalas marah nanti dia. Takbir. Iya kan? Orang-orang itu kalau dibalas nanti dia nih yang bikin LP. Gila-gila LP si Samira. Sampai telepon Meta buat nananya. Emang bodoh dikira pinjol aja ada staff kalian yang ketak-ketik mau pinjol itu ada ada manusianya, ada karyawannya. Begitu juga dengan sosmed. Ada manusianya, yang nelfon aku tuh manusia. Memang bodoh mereka itu. Sulit aku menjelaskan sama orang-orang itu. Iya, istighfar aja, banyak-banyak istighfar. Itulah banyak sekarang itu manusia yang berwujud bukan terbalik, setan berwujud manusia ya. Sabar aku mah, kalau nggak sabar mah aku mah. Iya, itu video lama saya. Jadi mencari momen seolah-olah aku belain Papi Uya itu baru. Samira, orang-orang juga punya sosmed, bukan lu doang yang punya. Mereka juga bisa cari itu story aku kapan. Cinta ya sama aku. Aku bukan lesbiola. Kata aku bu, aduh keselak. Udah lu cinta tak berbalas sama Richard Lee aja ya. Aku mah punya suami ya, udah terbukti aku punya suami, punya pasangan. Maluku Utara hadir. Ya nanti aku sampaikan salam dari kalian anak-anak Mami Online, nanti aku sampaikan. Iya si Samira ini padahal kan dia itu pinter ya. Dia tuh ada brainnya, dokter katanya. Bukannya meredakan amarah masyarakat, dia malah provokasi. Nah besok-besok kalau dia ada masalah guys, catat nih ya, ke 570 orang yang nonton nepos pendukung aku. Kalau dia terkena masalah, satu kata yang harus kalian ketik, mampus gitu ya, biar dia tahu. Dia pikir kali cara-cara dia itu udah nggak ada yang ngedenger, mulut dia itu udah nggak ada yang ngedenger, orang itu udah jijik dengan mulut dia. Jadi dia kayak orang gini. Nah, bahas pinjol dulu. Nggak ngerti aku kalau pinjol. Giliran kalian ditelepon pinjol ngaku ditelepon pinjol. Giliran aku ditelepon sama stafnya dari Meta, memang itu temen aku kerja di situ, nggak terima. Nanti kalau tiba-tiba IG aku balik, kalian kejang-kejang ya nggak?
Iya, rumah aku sampingan. I'm not even lying. Sampingan. Single%. Let me check my ping. Wait, how do I check my ping? Idih panik dari mana Cece? Maksudnya yang panik siapa? Idih panik dari mana Cece? Sorry ya, aku nggak paham. This better. Kok mirip Sahrul Papi online? Kita kembaran emang, mau apa kau? Iya nggak mau apa? Ada Aska? Nggak ada, dia lagi main game online sama Renzo. Aku mah nggak pernah ngelibatin anak-anak dalam urusan orang tua. Kecuali anaknya yang dilarang ya. Tapi kayaknya sering dilarang sih, namanya anak-anak ya, main lagi. Namanya anak-anak ya guys. Apalagi emaknya nggak ada yang nemenin, ya udah main lagi lah. Orang dia sama Jojo Besti mau dipindahin kayak sekolahnya mau kemana kayak ketemu lah dia di udara. Maaf, aduh, ketemu lah dia udah. Kakak jangan jawab apa sayang mami. Aku bakal requesting yang itu yang main Roblox 2v2 aku Rebels. Siapa? Kamu lagi kesini dulu. Anyone. Can I kiss you first? Kamu lagi main sama siapa? Marcel. Kamu main sama siapa? Marcel terus? Tunggu. Coba bilang. Mami, I Ini need main a... sama Aska ya? Mami, I need a Masih main private... sama Aska nggak? Enggak, Mami, I need a private talk with Marcel. Udah ganti temen guys, dia udah main sama Marcel. Tadi kan dia sebut-sebut panggil nama Aska. Nggak apa-apa, namanya anak-anak, jangan dibawa-bawa. Pintar sholat, ya tuh dia masih pakai sarung habis sholat isya. Si Jojo itu begitu, kalau di rumah dari maghrib sampai isya nggak buka kain sarung. Jadi dia cepet sholat. Mami. Ya sayang. Kamu pakai sarung, liatin netizen, kamu masih pakai sarung habis sholat apa? Isya. Ada apa? itu di sini ada nggak yang main Roblox Rivals? Kalau ada 2v2 aku. No. 2v2. No, don't. Dangerous. Don't. Mami nggak ngasih. No. Ini 2v2 Nggak boleh. It's your private ya, nggak boleh main sama strangers, oke? Mommy, I'm not telling them my password. Oh, oke. Why would I be? Kak Fitri ya nggak sholat. Sudah sholat, ini udah 8:30. Kita mah gercep kalau sholat waktunya sholat. Mami belum sholat isya. Mami udah barusan. Anak soleh tuh kata netizen. Mommy, why would I be telling them my